Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, Universitas Brawijaya menjadi salah satu universitas di Indonesia yang dipercaya dan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan University Consortium UC Summer School 2022. Selama 2 minggu, mahasiswa pasca sarjana akan mengikuti Summer School di Banyuwangi untuk membangun kompetensi di bidang pedesaan, pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam. SEARCA itu organisasi pemerintah di Asia Tenggara, di bawah ASEAN, ya, di bawah ASEAN. Jadi ini adalah organisasi yang menangani mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana di bidang natural science dan environmental. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita sebagai tuan rumah. Tuan rumah ini artinya karena kita jadi member, eksekutif member, yang tidak semua universitas. Ya. Jadi di Asia Tenggara itu ada Thailand itu Kasisat University, terus Filipina itu Los Baños University, Malaysia itu UPM, terus Indonesia ada IPB, ada UGM, ya. Terus di samping itu kita juga punya affiliate member. Affiliate member itu dari Taiwan itu Universitas Nasional Taiwan. Terus juga ada di affiliate member lagi di Tokyo, yaitu Tokyo Nodai, Tokyo Agriculture University. Ya. Terus juga di Kanada ada namanya University of Columbia, Kanada. Terus juga dari Prancis, itu dari Montpellier, Prancis. Ya. Mereka sekarang bersama-sama di sini mahasiswanya, jadi mereka mahasiswa di sana. Terus juga ada lecturer dari Prancis. Nah, acara yang kita lakukan di sini adalah summer course yang sudah 3 tahun atau bahkan 4 tahun tidak pernah dilakukan, karena summer course ini memang harus real life, sehingga pada waktu pandemi berhenti semua dan sudah lama nggak dilaksanakan, sehingga agak lama nggak jalan. Nah, ini kita mulai lagi, dia harus masuk di dalam dunia nyata. Nah, topiknya pada ini smallholder agriculture, jadi petani kecil yang akan kita laksanakan di Banyuwangi dan mereka betul-betul dalam real life. Ya, real life itu artinya betul-betul hidup mereka akan tidur di rumahnya penduduk. Ya. Nanti dari sini pun dia tidak kita istimewakan, dia masuk di dormitorinya mahasiswa, jadi bukan tamu yang harus di 5-star hotel dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita kirim ke Banyuwangi, pergi ke Banyuwangi pun naik kereta api ekonomi. Ya, ekonomi. Sampai sana nanti kita antar ke desa dan dia tidur di tempatnya penduduk. Terus mereka belajar ada mixed crop farming. Apa itu namanya mixed crop? Jadi apa namanya bahasa Indonesia jadi lupa. Jadi apa tanaman yang macam-macam itu. Itu intinya itu. UB dipercaya dan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan UC Summer School 2022. Selama 2 minggu, 33 mahasiswa pasca sarjana akan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian terkait tantangan dan peluang pertanian dan sumber daya alam pertanian rakyat di Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi perubahan iklim.
tema ini memang tema untuk series dari UC Searca Summer Course yang membahas mengenai adaptasi dari small scale farmer dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Kenapa? Karena yang kecil itu yang harus dilindungi dan harus bisa beradaptasi. Karena kalau tidak bisa beradaptasi, yang kecil duluan yang akan berbahaya. Jadi memang tujuannya di sini untuk mengidentifikasi apakah small scale agriculture itu bisa beradaptasi dengan climate change. Kalau skenario climate change-nya IPCC, International Panel of Climate Change, itu menyatakan bahwa dalam 50 tahun, mulai tahun 2000 dan 2050, dunia ini akan menghadapi kenaikan suhu sebesar 2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Nah, itu kan harus di-riset bagaimana akibatnya kepada tanaman. Nah, kalau tanaman itu bisa beradaptasi, alhamdulillah kan. Kalau tidak, ya kita harus apa? Gitu ya. Apakah mengganti jenis tanaman, apakah mengganti varietas dengan lebih tahan, ataukah kita modifikasi cara budidayanya agar dia lebih tahan dan seterusnya. Itu yang memang menjadi aspek riset dari workshop ini. Sebab utama adalah gas rumah kaca. Jadi aktivitas manusia itu mengemisikan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metan, sulfur dioksida, sulfur monoksida. Ya, hampir semuanya aktivitas manusia itu mengemisikan gas rumah kaca. Nah, dan itu kalau terlalu banyak di atmosfer akan meningkatkan suhu. Ya, karena dipantulkan lagi menjadi cahaya, jadi gelombang panjang sehingga suhunya meningkat. Memberikan wawasan sebelum mahasiswa turun ke lapangan. Jadi setelah ini 32 mahasiswa dari 7 negara itu akan turun ke lapangan melihat bagaimana praktek-praktek yang berhasil di pertanian skala kecil yang bisa dijadikan contoh untuk pertanian skala kecil lainnya di dunia. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Di tengah kesibukannya, Dekan FIBUB Hamamah datang untuk mendukung tim FIBUB yang lolos di babak final laga sepak bola melawan FHUB dalam rangka Lustrum ke-12 UB. Menurut Hamamah, FIB selalu sportif dalam mengikuti berbagai bentuk kegiatan yang salah satunya adalah sepak bola yang merupakan ajang silaturahmi dan penguatan hubungan antara Sivitas dan FIBUB optimis menang. Untuk yang sepak bola, Fakultas Ilmu Budaya masuk final ya, dan mudah-mudahan menang. Intinya untuk mendukung kesuksesan Lustrum UB gitu, memeriahkan juga. Sebagai bentuk silaturahmi antar fakultas ya di UB, saya kira olahraga sangat baik karena ini juga menunjukkan sportivitas ya. Selain kita mengeratkan hubungan, kita juga menunjukkan bahwa kita bisa sportif ya. Untuk segala bidang kita saling mendukung dan fair, bisa fair play. Pertandingan sepak bola mini dalam rangka Lustrum ke-12 berakhir hari ini. Pada pertandingan final yang dilaksanakan di UB Dieng menyajikan permainan cepat dari kedua tim, yakni FH dan FIBUB. Dosen FHUB Arif Zainuddin memberikan strategi untuk para tim yang ingin memenangkan pertandingan, yakni tim harus bermain dengan tenang, sabar, dan memanfaatkan kelebaran lapangan. Saya mungkin memberikan instruksi kepada tim FHUB agar FHUB bermain agak tenang, kemudian melakukan penyerangan dan pertahanan dengan gerakan-gerakan tanpa bola biar strategi tidak terbaca oleh lawan. Dari tim FHUB saya instruksikan agar bisa
mengejar ketinggalan 0-2 sehingga bisa menjadi 2-2 atau mungkin bisa membalikkan skor. Saya ucapkan selamat pada DS UB, dan ini adalah untuk memupuk kebersamaan, kemudian sportivitas, dan menjadi ikatan silaturahmi bagi mereka yang berbakat di sepak bola antar fakultas. Pemirsa, Marching Band Eka Lavia Suara Brawijaya atau ESBUB ikut serta dalam perlombaan Piala Raja Hamengkubuwono Cup 2022 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Oktober lalu. ESB mengikuti 3 perlombaan, yakni Drum Battle, Street Parade, dan Performance. Nah, kalau untuk Piala Raja Hamengkubuwono ini persiapannya itu dari MBISB membutuhkan waktu 6 bulan. Tapi untuk proses latihannya itu hanya butuh waktu 4 bulan. Sebenarnya itu merupakan salah satu waktu yang mepet ya untuk persiapan marching band, apalagi untuk skala full band dan juga lomba skala nasional, di mana perlombaan ini membutuhkan personil yang sangat banyak dan juga persiapan materi dan juga kesiapan skill para player yang sangat-sangat tinggi yang dibutuhkan. Nah, untuk perlombaan ini persiapannya juga cukup banyak. Persiapan awalnya itu dimulai dari bulan Februari setelah pergantian pengurus. Setelah saya menjabat, kemudian mewujudkan impiannya ISB dari tahun 2020, maka saya cetuskan program untuk ikut kejuaraan nasional di Proker di tahun ini. Nah, jadi kemudian persiapan dari pengurus, kemudian persiapan administrasi segala macam, dan juga saling kontak-kontak dengan alumni-alumni ISB, karena biasanya setiap ISB ikut lomba pasti juga kerjasama juga sama alumni-alumni ISB, dan kebetulan jajaran pelatih ISB juga sebagian besar merupakan alumni-alumni ISB. Nah, kemudian setelah itu di bulan Juni itu dari pengurus ISB ketemu sama pelatih-pelatih yang merupakan alumni ISB tersebut, kemudian berbincang-bincang untuk perlombaan ini kapan kita bisa mulai latihan, terus kira-kira materi apa yang ingin kita bawain. Kemudian setelah runding-runding, akhirnya kita mulai untuk latihan itu di bulan Juli. Di bulan Juli pertengahan sampai bulan Oktober awal. Ya, hitungan kasarnya sekitar 3 bulan, kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan untuk persiapan perlombaannya. Kemudian untuk persiapan perlombaannya itu kita jadwal latihannya setiap hari. Jadi kita mulai dari Senin sampai Minggu. Kemudian setelah menjalani latihan panjang, kemudian di minggu keempat, minggu ketiga sebelum lomba kita mengadakan namanya training camp. Training camp ini kita lakuin secara seminggu. Kebetulan kemarin training campnya kita di Lanut, di area Bandara Abdurrahman Saleh. Kita lakuin training camp selama seminggu. Full kegiatan training camp itu hanya untuk latihan, untuk persiapan lomba. Kemudian setelah melakukan training camp, seminggu ke depannya kita melaksanakan pentas pamit yang di Gor Ken Arok kemarin di tanggal 15 Oktober. Nah, setelah melakukan pentas pamit itu kita masih tetap melakukan latihan untuk persiapan keberangkatan. Kita berangkat tanggal 21 malam hari. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli.
Pemirsa, Marching Band Eka Lavia Suara Brawijaya atau ESBUB berhasil meraih juara umum di ajang Piala Raja Hamengkubuwono Cup 2022 yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Oktober lalu. ESBUB berhasil meraih juara pertama Marching Band Display Klasmen Umum, juara 1 Street Parade Klasmen Umum, juara 1 Visual, juara 1 Color Guard, dan juara 1 Percussion Street. Jadi setelah beberapa tahun, dari tahun 2018 terakhir kali ISB ikut lomba yang besar secara full band, kemudian ada wacana ingin lomba di tahun 2020, kemudian terhambat karena kebetulan dunia sedang tidak baik-baik saja ya karena COVID. Akhirnya terpaksa ISB harus menunda keinginannya untuk ikut lomba sebesar full band. Kemudian di tahun 2022 kebetulan ISB punya kesempatan untuk mengikuti lomba, yaitu lomba kejuaraan Piala Raja Hamengkubuwono di Yogyakarta. Nah, ke Piala Raja Hamengkubuwono ini merupakan salah satu kompetisi marching band yang kompetisi yang tertua di Indonesia, dan sampai kemarin ISB belum pernah mengikuti lomba Piala Raja. Jadi mungkin ada baiknya kalau ISB coba nih kita ngetes di Jogja nih, apakah kita bisa menang atau enggak. Nah, jadi sebenarnya itu juga salah satu keinginan terbesar ISB dari tahun 2020, jadi bisa terwujudkan di tahun 2022. Pemirsa, Indonesia International Mobility Vocational atau ISMAVO merupakan beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan, Riset, Teknologi, Kemendikbud-Ristek untuk mahasiswa vokasi D3 dan D4. Program yang berdiri pada Februari lalu ini memberikan beasiswa dan menciptakan peluang kepada mahasiswa yang terpilih untuk menempuh kuliah selama 1 semester di luar negeri dan mengikuti magang di berbagai perusahaan yang menjadi mitra dari kampus luar negeri. Program ISMA Vokasi ini sebetulnya adalah program unggulan yang memang program kebanggaan, salah satu kebanggaan vokasi di mana memberikan kesempatan kepada adik-adik vokasi untuk mengenyam pendidikan di luar negeri, juga berinteraksi dengan industri. Nah, tahun 2022 ini memang sebelumnya di tahun 2021 belum ada ISMA ya, dan beberapa kali saya ditanya kapan ada ISMA, dan memang ISMA waktu itu memang ada hanya untuk ISMA akademik yang waktu itu saya ingat diketuai oleh Pak Junaidi yang juga hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah pendiri ISMA dan beliau telah menginspirasi kami di sini waktu itu. Tim konsorsium internasional yang memang diketuai oleh Pak Zar dan dengan tim Ibu Nurmala waktu itu, kami bekerja untuk membangun tim ini di ISMA Vokasi. Nah, beberapa saat kita membangun tim dan kemudian kita mulai untuk memulai program ini memang tidak mudah. Mungkin kita ingat waktu itu ya, timeline-nya sangat pendek sekali dan kita seperti dikejar-kejar oleh waktu. Dan kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang telah mampu juga mendorong mahasiswanya untuk mendaftar, sehingga di tahun 2022 ini ada 3.500 mahasiswa vokasi yang mendaftar di platform ISMA Vokasi. Cuma alhamdulillah dengan timeline yang mepet dan kemudian persiapan yang sangat pendek, waktu itu kita juga menyiapkan TOEIC ya, TOEIC, Duolingo, dan IELTS, dan TOEFL IBT itu waktunya juga sangat pendek. Tapi alhamdulillah 3.500 pendaftar di platform dan 1.250 yang menyelesaikan untuk pendaftarannya, dan kemudian 1.100 yang mendapatkan validasi dari PIC kampus PTPPV, dan terseleksi lah 900 dari berkas, dan kemudian 409 berita vokasi yang kita kirimkan ke 39 institusi pendidikan tinggi luar negeri yang saat ini dalam progres melaksanakan tugas. Nah, dengan adanya program ISMA Vokasi ini tentunya kita ingin melakukan follow up yang nantinya bisa memberikan empowering bagaimana
Masyarakat Paliatif Indonesia atau MPI merupakan forum komunitas dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari penyintas, relawan, dokter, dan juga keluarga pasien dalam memberikan perawatan dan pendampingan bagi pasien lansia dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dengan adanya MPI cabang Malang Raya ini, para lansia diharapkan mendapatkan perawatan dan pendampingan tidak hanya dari aspek kesehatan saja, namun juga spiritual dan sosial. Harapannya komunitas ini nantinya tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan, tapi juga melibatkan komunitas masyarakat agar terjadi kolaborasi yang baik, tidak hanya aspek kesehatan tapi holistik, spiritualnya, sosialnya, ya kesehatan itu sendiri begitu. Jadi harapannya kita di sini nanti akan bisa menghidupkan ya potensi-potensi bukan hanya orang-orang kesehatan tapi potensi masyarakat itu sendiri untuk kemudian bisa menjadi problem solver buat masalah kesehatan terutama masyarakat paliatif. Yang pertama tentu saja harus ada komunitasnya ya. Yang pertama komunitasnya itu yang sudah ada sebenarnya ada simpul-simpul yang punya perhatian tetapi belum holistik. Seperti misalkan Endorfin Indonesia, dia di aspek edukasi. Lalu kemudian ada tim paliatif Kota Batu, itu para caregiver tuh, relawan-relawan orang umum. Lalu ada Sahabat Peduli Kanker, itu adalah para penyintas kanker. Lalu kemudian ada tadi ya kayak para santri tadi ya. Lalu kemudian ada lansia, karena tadi kalau bicara paliatif bukan hanya masalah kanker tapi masalah semuanya ya yang terkait dengan ancaman hidup lah kira-kira begitu. Kesehatan yang kira-kira akan mengancam hidupnya seperti tua ya. Lalu kemudian HIV AIDS dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya simpul-simpul ini membutuhkan kolaborasi. Dan kemudian lahirnya MPI ini gitu. Harapannya MPI ini bisa menampung semuanya dan kemudian itu bisa kemudian bergerak secara bersama-sama gitu. Yang pertama setelah dikukuhkan karena tadi pengurus intinya baru sebagian, sementara yang berminat juga cukup banyak. Kita ada grupnya ya, grup WhatsApp begitu. Kemarin masih belum bisa bergerak karena belum ada pengukuhan. Setelah ini yang pertama adalah kita akan menyusun pengurus. Tadi yang pengurus yang bukan hanya orang kesehatan tapi semua simpul-simpul tadi kita kumpulkan dan harapannya nanti di awal tahun 2023 kita bikin pelatihan-pelatihan yang kontinu buat masyarakat, lalu kemudian kita terjun juga ke masyarakat langsung yang kira-kira membutuhkan pertolongan. Mungkin juga kita akan informasikan ke semua layanan-layanan kesehatan yang ada di Malang Raya bahwa ada komunitas ini dan tujuannya adalah menolong pasien purna rumah sakit. Jadi pasien di rumah sakit kadang-kadang kan nggak selesai nih, harus dirawat di rumah. Ini siapa yang kemudian memberi perhatian? Harapannya MPI ini yang bisa tampil memberi perhatian ke sana. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.